Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi seluruh sahabat-sahabat pencinta, pemirsa channel ini. Kali ini saya akan bantu menjawab faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kekalahan seorang caleg dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan. Saya akan coba mengulas satu persatu dulu yang semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua, terutama bagi calon legislatif yang akan bertarung pada pemilu 2024. Oh ya, pada hari ini 10 Januari ya, Mahkamah Konstitusi masih memproses judicial review pengajuan sejumlah pihak mengenai pemilu tertutup ya. Tapi 8 fraksi di DPR menyatakan menolak pemilu tertutup, dan mereka bersatu kompak untuk tetap mempertahankan pemilu terbuka, yaitu pemilihan caleg gitu ya. Kalau tertutup ya hanya pemilihan partai. Baik, dalam pemilu terjadi kompetisi. Kompetisi ini ada kompetisi ya antar partai ya. Kemudian kalau pada sistem terbuka ya ada kompetisi sesama caleg ya. Caleg berkompetisi dengan caleg sesama partainya dengan nomor urut yang berbeda-beda, dan caleg juga berkompetisi dengan caleg partai lain yang satu dapil dengannya itu. Nah, di dalam pemilu kalah menang itu pasti terjadi, dan momentum waktu memang sangat singkat. Dan orang yang pandai, pihak yang pandai memanfaatkan waktu seefektif, seefisien mungkin, ya dialah yang berkemungkinan meraih hasil yang terbaik. Berikut akan saya coba paparkan beberapa faktor kegagalan atau kekalahan di dalam pemilu itu. Kalau terkait dengan partai politik, ya tentu juga ada faktor finansial ya. Partai yang finansialnya lemah, ya boleh dibilang tidak mampu banyak berbuat ya untuk mengangkat elektoral ya. Ya kampanye menjadi yang membutuhkan biaya, mereka tidak sanggup ya di level pimpinan partai, tidak mumpuni, tidak sanggup mencari jalan keluar, dan akhirnya elektoral partai menjadi rendah. Dan di dalam partai juga misalnya kekurangan tokoh-tokoh yang menjadi public figure ya, public speaking, yang bisa menjadi mewakili lidahnya masyarakat ya, mengaspirasikan kepentingan masyarakat banyak. Ya, tokoh-tokoh populer memang dibutuhkan di tiap partai politik supaya meningkatkan elektoralnya ya. Maka partai-partai selalu berjuang untuk merekrut tokoh masyarakat ya, tokoh pemuda ya, tokoh pengusaha, tokoh agama ya, untuk bergabung ya menjadi kekuatan mereka. Biasanya diambil dari ormas-ormas yang besar ya, kemudian juga melalui tokoh-tokoh publik di tiap provinsi ya, tiap daerah. Karena ada tokoh-tokoh daerah yang dia tidak tokoh nasional, tapi di daerah tempatan, daerah setempat dia sangat ditokohkan misalnya. Itu juga menjadi rebutan partai. Partai yang tidak memiliki tokoh ya, yang bisa menjadi acuan, yang dikenal luas ya, itu agak susah juga mengenalkannya atau mengajak orang untuk bergabung gitu ya. Ditambah visi misi yang mungkin masyarakat belum tahu apa visi misi partainya, sehingga kampanye partai politik itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang ya. Kampanye digital itu sangat penting untuk mempengaruhi elektoral partai ya, partai politik. Bahkan juga ya elektoral caleg kalau sistem terbuka. Kalau elektoral partai politik itu dia makin kuat penetrasi iklan secara digital, ya makin berpeluang untuk mendapatkan pemilih yang lebih banyak ya, terutama di kalangan pemilih pemula ya, kalangan milenial, kemudian swing voter ya.
Apalagi partai tersebut banyak mengadvokasi kepentingan publik, ya, berbicara tidak hanya kepentingan partai mereka, tapi juga berbicara tentang kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Itu akan dominan dipilih, ya, oleh publik, disukai, ya. Untuk caleg juga begitu, ya, baik caleg maupun pilkada, ya. Ya, ada modal sosial, ada modal finansial, ada modal ketokohan, ya, ada modal manajemen pemenangan atau tim pemenangan. Ada orang yang lolos ke parlemen, dia secara finansial tidak terlalu kuat, tapi dia memiliki modal sosial yang besar, ya. Artinya nama dia dan nama keluarganya di dapil tersebut sangat dikenal, ya. Ya, telah banyak misalnya berkontribusi di masyarakat yang sifatnya membangun, ya, membantu masyarakat. Sehingga ketika dia maju caleg, ya, kemungkinan dia akan dipilih menjadi lebih besar. Kemudian ya, pemilu juga tidak serta-merta karena uang, ya. Karena misalnya bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, ya, itu hanya orang-orang penakut saja yang berpikir seperti itu. Atau ya, orang yang tidak punya modal sosial, tidak mau punya modal ketokohan, tidak punya modal pemenangan, tim pemenangan, strategi pemenangan, dan manajemen pemenangan, dia akan berpikir bahwa pemilu semata-mata pertarungan uang. Walaupun memang untuk di masyarakat tertentu uang menjadi dominan, ya, uang menjadi faktor penentu kemenangan, ya, diantaranya kegiatan-kegiatan yang dilakukan seorang calon legislatif atau partai politik sekalipun atau calon pilkada sekalipun itu tetap membutuhkan biaya, ya, biaya konsumsi, biaya sewa tenda, biaya dan lain-lain, ya, transportasi dan lain-lain. Apalagi wilayah dapil yang luas itu, kalau kita keliling tiap desa saja itu pasti butuh ongkos bensin namanya, ya. Nah, artinya modal kapital atau finansial juga tidak dapat diremehkan. Tapi juga itu bukan segala-galanya, bukan satu-satunya. Karena banyak juga yang menjadi kontestan pemilu tapi mereka kalah juga walaupun sudah jor-joran uang, ya. Ada seorang caleg cerita dengan saya, dia gagal pada pemilu yang lalu. Dia habis hampir 20 miliar, ya. Ya, tapi dia tidak lolos ke parlemen, ya, ke DPR RI. Kenapa? Karena partainya tidak menjual, ya, partainya tidak kuat untuk penetrasi di dapil tersebut. Artinya masyarakat di dapil itu kurang tertarik dengan partainya, ya. Calegnya sudah bagus, partainya yang kurang diminati, akhirnya ya tidak terpilih juga. Ada juga yang partainya tidak terlalu dikenal publik di dapil, tapi karena yang maju caleg ini adalah tokoh yang disukai di dapil itu, ya tetap akan mengangkat suara partai tersebut. Baik, faktor finansial, ya, modal finansial, modal sosial, modal ketokohan, dan modal strategi pemenangan, modal tim pemenangan, ini menjadi faktor-faktor yang menentukan. Juga ada modal penggunaan sistem pemenangan, ya. Karena di 2024 ini mustahil pemilu Anda tidak menggunakan sistem atau mengandalkan manual, ya. Kalau serba manual, ya siap-siap kalah saja, karena wilayah dapil yang luas, tim yang begitu banyak dikelola dengan manual, ya akan terjadi human error dan uang akan lebih banyak terhamburkan. Makanya kami menyarankan dari Inkrenusa menyarankan gunakanlah sistem aplikasi pemenangan, ya. Kalau Anda caleg, ya aplikasi pemenangan caleg sesuai dapil Anda. Kemudian kalau Anda itu adalah pimpinan partai politik tingkat kabupaten kota, provinsi atau pusat, gunakanlah sistem pemenangan untuk pemenangan partai Anda. Karena tidak bisa lagi pemenangan di era digital ini mengandalkan manual-manual. Zaman sudah berubah, ya. Ada satu kesatuan platform gerakan yang mengarah pada satu titik kemenangan berbasis TPS pada sistem aplikasi yang sudah diprovide oleh Inkrenusa.
Kita ada sistem aplikasi pemenangan caleg, ya, caleg DPRD kabupaten kota, caleg DPRD provinsi, caleg DPR RI, caleg DPD RI, bahkan juga aplikasi pemenangan partai politik tingkat kabupaten kota, aplikasi pemenangan partai politik tingkat provinsi, aplikasi pemenangan partai politik tingkat pimpinan pusat skala nasional. Ya, juga ada aplikasi pilkada kabupaten kota, aplikasi pemenangan pilkada tingkat provinsi, bahkan pemenangan pilpres. Intinya, sistem dan strategi pemenangan yang sudah diramu menjadi aplikasi itu sangat membantu proses pemenangan itu sendiri, karena tiap elemen yang terlibat dalam pemenangan kita berada di platform yang sama, ya, dan ada tugas tanggung jawab masing-masing di sistem itu. Dan di situ ada parameter, ya, mereka bekerja atau tidak untuk pemenangan, mereka santai-santai saja atau mereka bekerja keras untuk pemenangan. Di situ ada nampak, ya, ada parameter dan ukurannya, sehingga tahu wilayah-wilayah mana saja yang pergerakan pemenangannya sangat lemah, wilayah-wilayah mana saja yang pergerakan pemenangannya sangat kuat, sangat tinggi gitu. Ya, hari ke hari, minggu per minggu dapat dipantau, sehingga untuk koordinasi pemenangannya menjadi solid, menjadi terarah kepada satu tujuan, yaitu kemenangan berbasis TPS. Hubungi kami apabila Anda berminat menerapkan aplikasi pemenangan caleg 2024 atau pemenangan partai Anda, partai politik 2024. Kami siap melayani Anda, juga pemenangan pilkada, ya, 2024. Semoga kita dapat bekerja sama dan kemenangan Anda adalah tujuan utama kami, dan kami sangat yakin kami dapat membantu proses kemenangan Anda menjadi lebih tinggi elektoralnya, menjadi lebih mungkin Anda terpilih di dalam pemilu 2024 akan datang. Bagaimana resep dan caranya? Ya, hubungi kami, kita akan berbicara lebih intensif nantinya. Terima kasih. Saya Arif RCA di Inkrenusa Jakarta bersama partner-partner kami di beberapa provinsi yang juga dapat Anda hubungi. Ya, semoga kami menjadi bagian dari kemenangan dan tujuan kemenangan Anda pada 2024 akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.